Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi pelajaran usul fiqih. Kita akan pelajari tentang hukum syara'. Tapi sebelumnya mari anak-anak kita baca Fatihah supaya diberi keberkahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengertian hukum menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu atas yang lain. Itu hukum. Sedangkan menurut istilah agama atau syara' adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan bagi tiap-tiap mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah dibebani hukum. Hakikat hukum adalah bunyi dari titah Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk teks itu sendiri, nanti baik Quran, hadis dan sebagainya. Sedangkan hukum syar'i menurut istilah ahli usul fiqih atau ulama usul fiqih adalah khitabullah al-muta'allaq bi af'alil mukallafin bil iqtida' aw at-takhir aw al-wad'i. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwasanya satu, firman Allah yang tidak berkaitan dengan orang mukallaf tidak dinamakan hukum. Nanti kalau ada ayat, misal ayat tentang sifat Allah, Allahu ala kulli syai'in qadir, itu bukan hukum, itu adalah tentang sifat Allah. Yang mengatakan Allah adalah Maha Kuasa. Kemudian kalau ada yang kaitannya dengan orang mukallaf maka dikatakan hukum. Contohnya wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Pembagian hukum syara' nanti ada dua secara garis besar, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi yaitu nanti yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan sesuatu, itu namanya hukum taklifi. Sedangkan hukum wad'i adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani' atau penghalang dari sesuatu yang lain. Dalam ilmu hukum wad'i ini disebut sebagai pertimbangan hukum. Ini pembagian dari hukum syara'. Contoh hukum taklifi. Hukum taklifi itu nanti ada perintah memilih ataupun melarang. Yang perintah misalnya wa aqimus sholata, itu memerintah untuk mendirikan sholat. Yang larangan atau menuntut untuk meninggalkan perbuatan, misalnya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ila akhiri, itu menuntut untuk tidak memakan atau mengambil harta dengan cara batil. Contoh yang bersifat memilih wa kulu washrabu hatta yatabayyana al-khayt ila akhirih, makanlah atau minumlah, makanlah dan minumlah, makan juga boleh, minum juga boleh kalau itu sudah terang bagimu benang putih dari benang hitam, maksudnya sudah masuk waktunya. Itu tadi dikatakan sebagai hukum taklifi karena berkaitan dengan perintah, larangan atau bolehnya memilih orang mukallaf dalam hal-hal tersebut. Maka dikatakan hukum taklifi.
Sedangkan hukum wad'i contohnya misalnya firman Allah, aqimis sholata liduluki syamsi, dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir. Artinya waktu sholat zuhur itu masuk disebabkan matahari sudah tergelincir, maka liduluki syamsi itu menjadi sebab dari sholat zuhur. Kemudian dari sebab wajibnya sholat zuhur. Kemudian lagi misalnya wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Jadi orang itu apabila sudah cukup umur maka boleh menikah. Itu menjadi sebabnya. Sedangkan pembagian dari hukum taklifi nanti ada 5. Yang pertama ijab, yang kedua nadab, yang ketiga tahrim, yang keempat karahah, yang kelima ibahah. Ijab itu wajib, nadab sunat, tahrim haram, karahah makruh, sedangkan ibahah itu mubah. Ijab atau wajib, tuntutan Allah Subhanahu wa taala kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Seperti contoh aqimus sholata wa atuz zakah, seperti yang tadi. Dirikanlah sholat, jelas. Sedangkan nadab atau mandub itu tuntutan Allah kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti atau anjuran untuk melakukan. Itu sunat, tapi istilah fikihnya itu sunat. Usul fikih itu nadab atau mandub. Misalnya ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Jadi kalau hutang piutang tulislah, catat. Itu anjuran, tidak wajib. Yang ketiga adalah tahrim. Tahrim adalah kebalikan dari wajib, yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan sesuatu perbuatan dengan tuntutan memaksa. Misalnya ayat wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Harus tidak mendekati zina, dipaksa untuk tidak mendekati zina. Yang keempat adalah karahah atau makruh, ini kebalikan dari nadab atau sunat tadi, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan tapi tidak dengan redaksi memaksa. Jadi misalnya ayat ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Kalau misalnya menyusahkan ya jangan tanya. Tapi itu makruh saja. Sebaiknya tidak tanya, tapi tanya juga tidak apa. Yang kelima adalah ibahah atau mubah. Mubah itu apabila dilaksanakan tidak apa-apa, tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Artinya tidak nanti mempunyai efek mendapatkan pahala atau tidak. Contohnya ayat wa idza halaltum fashtadu. Ketika kalian sudah selesai tahallul, maka kalian boleh berburu. Berburu juga boleh, tidak berburu juga boleh. Golongan Hanafiyah, pengikut Imam Hanafi, membagi hukum taklifi berbeda dengan jumhur ulama. Mereka membagi 7 bagian dengan nanti penambahan, yaitu pada ijab itu terbagi menjadi 2, yaitu fardu dan ijab atau wajib. Sedangkan pada karahah nanti ada karahatut tahrim, ada karahatut tanzih. Itu semua dilihat dari dasar dari dalil itu. Kalau qat'i, kalau wajib dikatakan fardu. Kalau dhanni itu kalau wajib dikatakan ijab. Sedangkan kalau
Kalau karohah, kalau dalilnya itu qat'i maka dikatakan karohat tahrim. Kalau dalilnya itu dhanni maka dikatakan karohatut tanzih. Tetapi jumhurul ulama, kebanyakan ulama itu sepakat bahwasanya hukum taklifi itu dibagi menjadi 5, yaitu wajib, haram, dan mubah, sunnah dan mubah. Pembagian wajib, pembagian dari wajib, nanti wajib itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ditinjau dari segi perbuatan yang diperintahkan. Yang pertama, ditinjau dari segi bentuk perbuatan yang diperintahkan. Itu terbagi 2, wajib muayyan dan wajib mukhayyar. Muayyan ditentukan macam perbuatannya, misalnya baca Fatihah dalam sholat. Itu sudah kamu baca Fatihah, kalau sholat baca Fatihah. Itu sudah ditentukan, tidak boleh diganti Fatihah itu dengan apa. Kemudian wajib mukhayyar, itu boleh memilih. Misalnya kafarat sumpah, itu ada 3 alternatif. Boleh memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. 3-tiganya boleh dipilih. Boleh dipilih, makanya dikatakan mukhayyar. Mukhayyar itu boleh memilih. Kemudian apabila ditinjau dari segi kadar kewajiban yang diperintahkan, itu juga terbagi menjadi 2, yaitu wajib muhaddad dan wajib ghairu muhaddad. Yang muhaddad yaitu kewajiban yang ditentukan kadar atau jumlahnya. Misalnya jumlah zakat itu jelas ditentukan. Kalau zakat fitrah misalnya 2,5 kilogram. Zakat yang lain juga ditentukan. Jumlah rakaat sholat itu juga ditentukan. Zuhur 4, asar 4, subuh 2 dan sebagainya. Yang kedua adalah wajib ghairu muhaddad, tidak ditentukan kadarnya, batas bilangannya. Misalnya kewajiban fisabilillah itu tidak ditentukan harus gini dan sebagainya. Tolong menolong dan sebagainya itu wajib, tapi tidak ditentukan menolongnya segimana dan sebagainya. Pembagian yang seterusnya adalah ditinjau dari segi pelaksanaannya. Ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama wajib ain, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada setiap mukallaf. Setiap mukallaf, individu. Misalnya mengerjakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Ini juga biasa disebut fardu ain. Yang kedua adalah wajib kifayah. Wajib kifayah ini wajib yang dibebankan kepada sekumpulan mukallaf. Apabila dari sekumpulan mukallaf itu sudah mengerjakan, maka gugurlah kewajiban itu. Misalnya sholat jenazah, misalnya lagi beramar ma'ruf nahi munkar. Pembagian yang seterusnya lagi adalah wajib yang ditentukan waktunya. Itu terbagi menjadi 2, wajib muwassa' dan wajib mudayya'. Dikatakan muwassa' karena waktunya dilebarkan atau diperluas. Misalnya waktu sholat. Waktu sholat itu kalau kita melakukan sholat itu sebenarnya 10 menit saja sudah cukup. Tetapi waktu sholat kita tahu misalnya waktu sholat maghrib itu sekitar 20 menit sampai isyaknya, atau malah lebih, bisa sampai setengah jam sampai isyaknya itu, bisa sampai setengah jam. Padahal waktu sholat itu cuma 10 menit di waktu maghrib. Yang kemudian waktu mudayya' sama, misalnya puasa Ramadan. Setelah itu kita masuk ke pembagian haram.
Haram terbagi menjadi dua, yaitu haram li dzatihi dan haram li ghairihi. Dikatakan haram li dzatihi karena perbuatan itu haram dengan sendirinya, karena zatnya memang haram. Seperti misalnya daging babi, membunuh, berzina, mencuri. Sedangkan dikatakan haram li ghairihi karena haram itu berkaitan dengan perbuatan yang lain, atau haram karena faktor lain yang datang kemudian. Misalnya daging ayam itu adalah halal tetapi menjadi haram karena ayamnya hasil mencuri. Jadi daging ayam itu menjadi haram li ghairihi. Kemudian pembagian sunnah atau mandub. Sunnah itu nanti ada sunnah ainiyah, dilihat dari pelaksanaannya, ada sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Itu seperti tadi ketika fardu ya. Kalau ain itu berarti dibebankan kepada setiap mukallaf, kalau kifayah dibebankan kepada kelompok. Misalnya mengucapkan salam, mendoakan orang bersin itu kifayah. Kalau yang sunnah ain itu misalnya sunat rawatib. Dilihat dari segi kuat dan tidaknya sunat itu, nanti ada sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang dikuatkan karena Rasulullah sering melakukan hal tersebut, misalnya sholat sunat hari raya, atau bahkan mungkin tidak pernah tidak melakukan hal tersebut. Sedangkan ghairu muakkad tidak kuat, itu karena Rasulullah hanya kadang-kadang melakukan hal tersebut, misalnya membaca doa setelah wudhu, misalnya jenis wiridan setelah sholat. Jenis wiridan setelah sholat itu Rasulullah kadang membaca ini, kadang membaca itu. Kemudian kita masuk kepada macam-macam makruh. Seperti tadi keterangan tentang Hanafiyah tadi, makruh itu terbagi menjadi dua, makruh tanzih dan makruh tahrim. Tanzih itu apabila melakukan itu kurang baik, tetapi apabila meninggalkan itu lebih baik, misalnya merokok atau makan pete. Sedangkan makruh tahrim, segala perbuatan yang dilarang, sebenarnya dilarang, tetapi dalilnya itu dalil dhanni, persangkaan, bukan qat'i. Misalnya bermain catur, itu tidak ada dalil qat'inya, hanya penyangkaan saja, karena catur itu jadikan kita lupa kepada Allah. Kemudian hukum yang terakhir adalah mubah. Mubah itu atau ibahah itu kalau dilakukan boleh, tidak dilakukan juga tidak berdosa. Jadi dua-duanya boleh dilakukan juga boleh, tidak ada efek nanti mendapatkan pahala atau tidak mendapatkan pahala dan dosa. Berikut tadi yang saya sampaikan tentang pelajaran kali ini. Yang pertama, ada tugas bagi kalian. 1. Mencatat semua keterangan dalam video ini, jadi harus dicatat. Yang kedua, mendiskusikan isi dari video ini dengan kelompoknya, nanti terus didiskusikan. Yang ketiga, setiap kelompok membuat minimal 5 soal esai. Jadi satu kelompok membuat 5 soal esai, kemudian esai dari materi ini, kemudian ditulis, kemudian soal itu dijawab oleh kelompok yang lain. Itu dijawab oleh kelompok yang lain, saling bertukar soal, kemudian dijawab oleh kelompok yang lain.
Setelah ditulis kemudian dikirimkan ke email saya. Dikirimkan ke email saya. Waktunya seminggu seperti biasa, 1 minggu. Waktunya 1 minggu ke email saya, upingsyah@gmail.com. Cukup sekian dari saya. Tetap semangat, berdoa, belajar dengan giat. Ini sudah semester akhir. Semoga sukses semua. Wallahu a'lam.